Gimana, Mas? Apa sudah selesai surat administrasinya? Rasanya, aku udah cepet-cepet pengen pulang loh, Mas. Kangen rumah. Udah dong sayang, Mas udah urus semuanya kok. Ayo kita pulang. Mas juga kangen rumah loh. Mas juga pengen bobo kelonan sama baby boy, hehe. Duh, ganteng banget sih. Anak siapa sih ini? Pastinya anak papa dong. Sini deh, papa gendong bentar ya nak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, engkau sudah menitipkan anak ini di dalam rahim istriku. Hamba sangat-sangat bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, atas rejeki dan nikmat yang Engkau berikan kepada keluarga kecilku, suami yang sangat baik dan sayang terhadap istrinya, kini sudah menjadi seorang ayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah, sudah sampai. Kasian banget istriku ya Allah, pasti badannya capek banget. Apalagi habis operasi sesar. Mas tuh bener-bener makasih banget sama kamu ya sayang. Kamu sudah berjuang buat anak kita. Sekarang Mas masakin makanan enak dan bagus untuk ibu setelah melahirkan. Ya sayang, biar ASI kamu tambah lancar. Halo, selamat sore Pak. Man, maaf mendadak. Besok kamu harus dinas luar kota ya. Besok Pak, bukannya Pak Rudi yang berangkat? Rudy lagi kena musibah, man. Nggak bisa berangkat. Dan cuma kamu yang bisa gantiin. Tapi maaf Pak, istri saya baru saja melahirkan. Saya paham, man. Tapi ini penting dan mendesak sekali. Perusahaan sangat butuh kamu. Dan cuma kamu yang bisa menggantikannya, man. Berapa lama ya Pak, kira-kira? Sekitar semingguan. Man, Iya Pak, saya berangkat besok ya. terima kasih, man. Saya kirim detailnya nanti ya. Oke Pak, siap. Aduh ya Allah, gimana ngomongnya sama istriku ya? Kasian banget harus aku tinggal keluar kota. Maafin Mas ya sayang. Nela, ini aku udah masakin makanan yang bagus untuk ibu. Setelah lahiran, kamu harus makan banyak, biar cepat pulih ya sayang. Biar asimu juga tambah lancar ya. Selamat makan. Makasih ya Mas, kamu udah mau capek-capek masakin aku. Kebetulan, aku juga lapar banget Mas. Capeknya langsung hilang kok kalau lihat kalian berdua. Makasih ya Nela, kamu udah kasih aku anak laki-laki yang sehat. Mana ganteng lagi. Gemesin banget dedenya, hehehe. Hehe, mirip ayahnya ya. Mas tuh baik banget sama aku. Gak pernah marah. Selalu sayang sama aku. Makasih juga ya Mas. Ya sayang. Oh ya Nela, aku mau ngomong sesuatu. Mas besok harus dinas keluar kota. Dadakan, gantiin Pak Rudi. Kasian dia sayang. Pak Rudi lagi kena musibah. Besok, cepat banget Mas. Aku juga sebenarnya nggak enak ninggalin kamu di kondisi kayak begini. Apalagi kamu baru lahiran. Yah, mau gimana lagi? Itu kan tugas kamu. Aku ngerti kok, aku pasti kaget. Ya sedih juga. Tapi, aku harus ikhlas. Yang penting, kamu hati-hati di sana ya. Maaf ya sayang, harusnya aku di sini nemenin kamu. Aku kepikiran. Gimana kalau aku panggil ibuku ke sini, biar ada yang nemenin kamu. Iya, boleh Mas. Mungkin itu lebih baik, soalnya ibuku belum bisa ke sini. Bapak kan juga lagi sakit. Iya, aku juga mikir begitu. Setidaknya, aku bisa lebih tenang ninggalin kamu di sini. Kalau ada ibu yang nemenin. Tenang Mas, aku kuat kok. Demi kamu sama anak kita, aku sayang sama kamu. Mas, Kamu luar biasa sayang. Aku janji bakal cepat pulang ya. iya sayang. Kamu hati-hati ya. Ada aku sama anakmu, nunggu kamu di rumah loh. Hehe. Wah, suamiku ternyata sudah masak. Pasti ini enak banget. Apalagi, ini makanan kesukaanku. Sayang, kapan kamu masaknya? Kok aku nggak tahu ya, pagi-pagi.
Sudah siap aja makanannya. Subuh Mas sudah bangun sayang. Sengaja Mas cepat masak, biar kamu cepat sarapannya. Sayang sarapan gih, Mas tadi udah ngopi. Ntar aja makannya, takut sakit perut soalnya. Assalamualaikum. Firman, ini ibu sudah datang nak? Waalaikumsalam. Iya Bu, Firman lagi di dapur Bu. Loh, Ibu kok nggak masuk? Ayo, masuk Bu. Mana cucuku man? Ibu tuh sudah gak sabar loh. Mau lihat cucu ibu. Kira-kira mirip siapa ya dia? Ya mirip Firman lah Bu. Masa mirip tetangga sih? Ya bisa aja dong. Makanya ibu mau lihat dulu. Kali aja mirip tetangga. Sabar ya sayangku. Ya Allah, Bu. Firman, ibu sudah periksain anakmu ini kok. Muka dan bentuk tubuhnya emang mirip kamu nak. Ganteng banget ya cucu ibu. Mana badan gemoy. Ucul banget. Gemes ibu. Sama cucuku. Hehe, emang anak Firman lucu Bu. Lagian juga Ibu kok bisa sampai kepikiran kayak gitu? Gimana gitu dengernya? Kasian loh istriku Bu. Ya kan ibu cuma antisipasi aja nak. Gimana kalau udah besar? Tahu-tahu dia bukan anakmu. Yang kasihan kan kamu. Udah ngebesarin, nyekolahin. Taunya bukan darah dagingmu sendiri. Banyakan kasus-kasus kayak begitu sekarang. Zaman makin edan nak. Jadi kamu juga harus antisipasi. Kita mana tahu kan bisa kejadian di diri kita sendiri. Maaf ya Nela. Ibu gak bermaksud apa-apa kok. Nanti juga kalau kamu punya mantu, bakal ngelakuin hal yang sama kok kayak ibu. Anakmu juga ini kan laki-laki ya, panjang umur. Anakmu sudah menikah, kamu juga harus gitu Nela. Jangan iya-iya aja. Takutnya kamu yang dibohongin sama menantumu nanti. Aduh, udah Bu, jangan ngomong gitu deh. Nggak enak banget loh didengarnya. Cukup ya Bu, cukup. Sekarang, Firman izin berangkat kerja dulu ya Bu. Firman titip Nela ya Bu. Ayo Mas, Nela antar ke depan ya. Baru juga ibu sampai. Udah ngomong kayak begitu, kenapa ya? Kok ibu bisa ngomong begitu ya Mas? Gak enak hati banget aku dengernya. Sama aja kan? Ibu kayak nyindir aku secara halus. Mas pun juga nggak nyangka loh Nel. Bisa-bisanya Ibu ngomongnya begitu. Rasanya jantung Mas mau copot kalau ingat Ibu ngomong begitu. Maafin ibuku ya sayang. Kamu jangan lama-lama ya pulangnya. Aku takut sama ibu, kamu tahu sendiri kan Mas. Aku itu orangnya gak enakan. Apalagi sama ibu. Canggung aku Mas. Iya sayang, Mas usahain ya supaya bisa pulang agak cepat. Ya udah, Mas berangkat dulu ya sayang. Kamu hati-hati ya Mas. Kabarin ya kalau sudah sampai. Ya nanti Mas kabarin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Berat banget rasanya ninggalin istri dalam keadaan kayak gini. Nela, kamu kemarin melahirkannya normal atau sesar? Kemarin itu Nela operasi sesar Bu. Operasi sesar? Loh, kenapa harus sesar sih? Emang gak bisa ya kalau normal aja? Kemarin itu kata dokter harus sesar Bu. Demi keselamatanku sama dede bayinya. Zaman sekarang ya, dikit-dikit sesar. Padahal kan perempuan itu kodratnya melahirkan normal. Nahan sakit sendiri, kok malah dibelek? Kalau sesar itu enak aja, tinggal tidur. Tahu-tahu bayi sudah keluar aja. Nggak ngerasain gimana itu sakitnya kontraksi. Belum lagi dibedel dan diobras tanpa bius. Itu baru namanya perjuangan jadi ibu yang sesungguhnya. Bukan gitu Bu. Sesar sakit juga kok Bu. Sakit gimana? Orang kamu gak ngerasain kontraksi berjam-jam kok. Dulu ibu melahirkan anak-anak ibu normal semua. Gak manja kayak sekarang ini. Makanya
Jadi perempuan itu harus kuat, jangan menye-menye. Kalau cuma sesar, ya berarti kamu itu belum sepenuhnya jadi wanita seutuhnya. Kayak ibu begini dong. Wah, enak banget. Siapa yang masak makanan ini ya? Nela, kamu sudah makan, Nak? Belum, Bu. Tapi tadi Mas Firman sudah masakin ini buat Nela. Masak? Suamimu yang masak? Iya, Bu. Tadi subuh, sebelum Mas Firman berangkat dinas. Ya ampun, Nela. Kamu nih gimana sih jadi istri? Harusnya kamu yang masakin suami. Kok malah dibalik sih? Kamu mau kualat sama suamimu? Apa nggak takut kamu? Nela masih belum kuat, Bu. Jahitannya masih terasa sakitnya. Alasan saja kamu. Dulu ibu habis melahirkan tetap kerja, tetap masak, tetap ngurus rumah. Nggak ada tuh manja-manja kayak kamu. Ini apa yang dimasak Firman? Daging tumis sama ayam bakar, Bu. Astagfirullah, ini yang kamu mau makan. Kamu itu habis melahirkan, bukan orang sehat. Tapi, Bu, Nela butuh tenaga juga. Ya nggak boleh. Orang habis melahirkan itu nggak boleh makan daging, makan ayam, nanti lukanya gatal. Lama sembuhnya loh. Kamu tuh harus nurut sama orang tua loh, Nel. Ibu ini lebih pengalaman loh. Ini ibu simpan ya. Kamu tuh nggak boleh makan beginian. Sebentar ibu masakin kamu, khusus untuk ibu melahirkan dan menyusui. Nela, sekarang kamu makan ya. Ini tuh bagus untuk ibu setelah melahirkan. Ada sayur bayam dan tempe rebus. Kamu makan yang banyak ya. Ibu mau istirahat dulu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya nggak mungkin lah. Makanan seenak gini aku biarin. Mending aku makan kan. Nggak usah pakai nasi. Biar puas makan lauknya. Hehehe. Ya Allah, serius aku makan ini aja. Bukannya aku gak bersyukur, tapi aku udah ngebayangin ayam bakar sama daging tumis itu. Gak ketelan rasanya. Mana aku menyusui lagi. Malam kembali datang. Dan lagi-lagi Nela tak benar-benar beristirahat. Tangisan bayinya pecah di tengah sunyi. Panjang, tanpa henti. Nela menggendong dengan tubuh lemah. Matanya berat, kepalanya pusing, namun ia tetap bertahan. Di balik pelukannya, ada perut yang kosong sejak siang. Hanya terisi sayur bening dan tempe rebus tanpa rasa. Namun Nela tak punya pilihan. Ia hanya bisa mengusap bayinya, menenangkan sambil menahan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, menjelang subuh, suara tangisan mulai mereda. Perlahan menghilang. Lelah, lapar, dan sakit. Semua bercampur menjadi satu. Nela, bangun nak. Sudah subuh ini. Ayo bangun. Kamu ini kenapa masih di kasur sih? Cepat bangun. Orang habis melahirkan itu nggak boleh malas loh, Nel. Pak Mali tahu. Semalam Nela belum tidur, Bu. Bayinya rewel terus. Nela baru bisa tidur barusan, Bu. Semua ibu juga begitu. Dulu ibu juga begadang, tapi tetap bangun subuh, tetap kerja. Sudah, cepat mandi, biar badan segar. Habis itu cuci semua baju bayimu sendiri. Nyuci pakai tangan aja ya, jangan pakai mesin. Nggak bersih, Nel. Apalagi bekas pupnya harus disikat. Tapi kan, Dede pakai diapers, Bu. Udah, nggak masalah itu. Hitung-hitung kamu gerakan, sekalian aja, olahraga. Ya Allah, aku masih ngantuk banget loh. Ya Allah, Mas. Kamu cepat pulang ya. Aku sudah nggak tahan sama ibumu, Mas. Duh, rasanya sakit banget jahitanku. Bagaimana cerita selanjutnya?
Apakah Nela bisa bertahan? Dan apakah Nela akan mengadukan semua ini kepada firman suaminya? Nantikan di episode berikutnya ya. Sampai jumpa lagi ya guys. Kasian banget kamu Nel.